Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata. Selamat tahun baru 2023, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berharap di tahun ini kita menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan dan lebih giat lagi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rindu, haus akan kebenaran. Hari ini kita diingatkan dengan firman Tuhan yang luar biasa yang diambil dari Ibrani 11 ayat 8 sampai yang ke-19. Tema kita hari ini adalah iman yang diwujudkan dalam tindakan. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan membantu membacanya. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyimak Alkitab masing-masing dari Ibrani 11 ayat 8 sampai yang ke-19. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya yang sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, sebab bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai padanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari satu tanah air, dan sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena hari ini kami diingatkan tentang pelajaran yang luar biasa. Di awal tahun ini kami diingatkan tentang iman, supaya kami terus beriman pada Tuhan. Berkati kami dalam pelajaran ini supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang iman. Kalau kita membaca di Yakobus 2 ayat 17, ayat hafalan kita hari ini mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Padahal kita juga diajari oleh pendeta, gembala sidang, hamba-hamba Tuhan bahwa perbuatan baik itu tidak menjamin kita masuk surga. Tetapi mengapa ini iman disertai dengan, kalau tanpa disertai perbuatan itu mati? Kita akan belajar, salah satu contohnya adalah Abraham. Kalau kita belajar beradu argumen tentang iman harus bagaimana, kita harus mencari satu contoh teladan yang nyata, yang real, yang bisa dipercaya, yaitu Abraham sendiri. Pelajaran kita hari ini kita belajar tentang Abraham. Bagaimana seorang pria berumur 75 tahun dia harus keluar dari dari desanya, dari kotanya. Dan Tuhan bilang begini, keluar kamu dari tempat itu, kamu akan ditempatkan ke tempat yang lain. Dia taat. Dia padahal gak ngerti jalan. Padahal dia di tanah ini, di desanya, di tempat dia tinggal, dia merasa bahwa sudah nyaman. Dia sudah memiliki kekayaan, memiliki tempat tinggal yang nyaman, memiliki komunitas yang indah, mempunyai sahabat, saudara, keluarga, tetangga yang saling memahami satu sama lain. Sepertinya berat untuk ditinggalkan, tetapi karena dia beriman, dia taat akhirnya.
Dia percaya kalau Tuhan yang menyuruh itu bukan rencana-rencana kosong, tetapi dia taat. Lalu Tuhan juga berkata pada dia, kau akan memiliki keturunan. Abraham diam dan dengan taatnya dia percaya bahwa dia akan menjadi bapak segala bangsa. Walaupun dia sudah tua, walaupun istrinya sudah istilahnya sudah putus haid, katanya sudah menopause, secara kesehatan itu tidak akan mungkin, tetapi inilah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dengan pelajaran selanjutnya, bagaimana seorang Abraham itu taat saat dia harus menyerahkan anaknya ke Tuhan, persembahkan anakmu, dan dia pun melakukannya. Dia taat, dia tidak berargumen panjang kali lebar. Dia taat, dia ajak anaknya pergi. Saya tahu bagi seorang orang tua dia pasti sangat berat karena dia anak yang sudah dijanjikan, kenapa harus dipersembahkan. Dan yang selanjutnya dia pun jadi taat saat Tuhan bilang kamu harus pergi lagi ke daerah sana. Dia bukan hanya pindah sekali, dia pindah beberapa kali. Akhirnya dia bisa menetap. Bapak Ibu, di buku pelajaran kita itu dibagi 3 hal, yaitu iman yang sepenuhnya pada Tuhan. Contohnya Abraham, dia mempunyai iman sepenuhnya pada Tuhan itu bukan karena sekali 2 kali perjumpaan dengan Tuhan, tetapi seumur hidup dia belajar mempercayai hidupnya pada rencana Tuhan. Dia mulai mempercayakan semuanya, baik dia sehat baik maupun sakit, baik dia senang atau sedih, baik dia merasa kuat atau lemah, dia sudah berjalan dengan Tuhan seumur hidupnya. Dan perjalanan dia bersama Tuhan ini yang membuat dia punya iman sepenuhnya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tahu itu rencana Tuhan. Dan ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian. Terkadang kita banyak orang yang mempercayai Tuhan di situasi yang sulit. Tetapi waktu di situasi yang aman, nyaman, stabil, imannya juga ikutan menghilang, kekuatan doanya hilang, terus kerinduan yang menyenangkan hati Tuhan hilang karena kita dalam keadaan nyaman. Tetapi balik kepada keadaan yang tidak menyenangkan, sakit penyakit, usaha bangkrut, permasalahan keluarga, dan terjadilah begitu banyak permasalahan, mulailah mencari Tuhan. Ini bukan iman sepenuhnya. Iman sepenuhnya adalah di saat kau senang, kau tetap beriman. Di saat kau susah, kau tetap beriman. Dalam suka dan duka, kau tetap beriman. Inilah yang dialami oleh Abraham dan itu menjadi contoh teladan kita. Yang kedua adalah iman yang sepenuhnya pada Tuhan diwujudkannya. Karena kita lihat di Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil. Kata taat di buku kita dikasih di warna hitam, ditebalkan, taat. Terus ayat yang ke-9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan, dia diam. Saya pernah dari Klaten pindah ke Bandung. Saya menjadi orang asing yang luar biasa kesepiannya di kota Bandung. Saya waktu itu masih pengantin baru. Suami saya harus bekerja, saya di rumah, di kos-kosan sendirian, hanya ada TV gitu kan. Saya nggak punya teman, WhatsApp saya isinya juga teman-teman yang di Klaten. Saya merasa kesepian gitu kan. Saya merasa bahwa kehidupan ini sungguh sangat membosankan gitu kan. Padahal di Klaten saya sangat sibuk gitu. Kegiatan gereja, kerja, bertemu dengan teman-teman itu menjadi bagian hidup saya. Tiba-tiba saya tinggalkan, diam di tempat asing. Rasanya itu benar-benar tidak nyaman. Sesekali saya cekcok dengan suami. Saya merasa bahwa kamu gak memperhatikan saya kesepian ini. Tetapi suami saya juga tidak bisa berkata apa-apa karena dia memang harus bekerja. Waktunya buat saya cuma kalau sore apa malam gitu loh, kita mau jalan. Saya pengen tahu Bandung. Akhirnya saya suatu hari megang motor gitu kan, suami saya gak pakai motor, saya pergilah muter-muter Bandung. Muter ya gitulah, yang sesat lah, yang gini lah gitu kan. Yang penting saya bawa SIM, bawa STNK gitu kan. Saya mikirnya saya muter, akhirnya jalan sebentar. Ya memang kesesat, tujuannya cuma ke gereja sebenarnya, dari kos-kosan saya ke gereja. Karena sering lewat digoncengin, itu beda sama naik motor sendiri. Saya kesesat gitu.
Malah ujung-ujungnya di alun-alun Bandung gitu kan. Duh, kalau alun-alun kemana ya? Terus saya mulai baca penunjuk arah gitu kan. Oh begini, akhirnya oh Tegalega gini. Oh Tegalega, terus oh ya Tegalega itu kan dekat gereja. Akhirnya saya sampai di gereja. Itu sebenarnya kalau jaraknya dari kos-kosan saya ke gereja itu cuma 10 menit lah naik motor lah. Ya karena lampu merah ya kadang macet gitu kan. Tapi ini saya bisa 1 jam sampai ke gereja karena saya nggak ngerti jalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Abraham tinggal di satu kota yang asing, dia hanya diam. Dia percaya bahwa Tuhan itu ada dan menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Terus ayat selanjutnya yaitu ayat yang ke-7, karena iman, ayat 11, karena iman ia juga dan Sarah memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Kalau dia tidak bergaul dengan Tuhan yang dahsyat, dia tidak akan punya iman yang besar seperti ini. Bagaimana seorang tua, sepasang suami istri tua itu bisa menurunkan anak. Tetapi yang berjanji itu Tuhan semesta alam. Dia percaya Tuhan itu kalau berjanji ya dan amin. Walaupun kondisinya seperti ini, dia percaya saja gitu kan. Ayat yang ke-7 mengatakan karena iman Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Itulah iman yang diwujudkannya oleh hambanya Abraham. Dia mempersembahkan yang paling berharga dalam dirinya. Ini dia sudah dia berdoa untuk anak sepanjang hidupnya. Tuhan berjanji dan diberikan. Nah, sekarang waktu dia harus mempersembahkannya untuk Tuhan, dia juga tidak berargumen macam-macam. Dia jalani saja dan akhirnya Tuhan menunjukkan betapa besarnya kuasa Tuhan yang luar biasa. Beriman itu tidak hanya kita kata, bukan hanya kata, namun sepenuhnya percaya kepada Tuhan dan beriman yang selalu berproses dan disertai dengan penyerahan penuh padanya. Karena iman bukan hanya pernyataan begitu saja, tetapi iman tersebut diwujudkannya oleh Abraham sebagai pernyataan imannya. Jadi karena iman, dia melakukan tindakan berdasarkan iman. Ayo, mulai bingung kan Bapak Ibu? Kita melakukan segala sesuatu itu karena iman. Saya gini misalnya, saya makan karena lapar. Karena ada rasa lapar, saya makan. Saya tahu kalau saya makan, tubuh saya jadi sehat, saya bisa beraktivitas, saya bisa melakukan segala hal, saya jadi nggak sakit. Itu soal makan. Nah, saya makan ya. Jadi tubuh ini memberi sensor kepada saya saat saya harus makan, tidur, waktu saya sakit, saya harus bagaimana. Tubuh kita ini luar biasa, dibuat oleh Tuhan, punya sensor-sensor seperti itu. Nah, iman itu sensor hidup kekristenan kita. Iman dalam hidup kita memberikan sensor, memberikan tanda untuk melakukan sesuatu yang berkenan. Dari saat kita diberikan tanda, diberikan dorongan untuk melakukan sesuatu dan kita tidak melakukannya, kita dosa. Dan ini akan membuat sensor iman kita itu mati. Tetapi waktu iman ini memberikan sensor kita melakukan sesuatu, kita melakukannya dan berdampak ke banyak hal, berdampak kebaikan pastinya kan. Gak mungkin iman mendorong kita melakukan dosa, tidak mungkin. Iman itu mendorong kita melakukan satu kebaikan. Saat sensor iman kita mendorong kita melakukan satu kebaikan, kita melakukannya, nama Tuhan dipermuliakan dan kita diberkati oleh tindakan kita. Bukan hanya kita, tetapi orang sekitar kita pun diberkati oleh tindakan iman kita. Saat Anda mulai berdoa buat diri sendiri dan orang lain, mungkin saat ini tidak ada apa ya hasilnya gitu kan. Tetapi doa yang Anda lakukan terus menerus itu akan berdampak luar biasa. Mungkin saat ini Anda mulai berdoa, melakukan tindakan-tindakan mungkin seperti menabung ya, seperti menabung. Suami saya itu punya kebiasaan menabung dan dia menganggap uang lupa gitu loh. Misalnya berapa rupiah dianggap uang lupa gitu loh. Dia tabung sedikit-sedikit gitu. Nah, waktu beberapa masa kemudian, beberapa bulan dia buka, ternyata tabungannya gue kok segini ya dapatnya gitu kan. Ini juga soal doa. Doa itu hal yang
sepele mungkin ya, DOA gitu kan. Tetapi itu susah untuk dilakukannya. Karena membutuhkan ketekunan, membutuhkan rutinitas, membutuhkan ketelitian juga ya. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, kekuatan doa itu sangat besar kuasanya. Alkitab yang bilang seperti itu. Orang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan dicukupkan, itu lewat doa juga bisa. Tetapi doa yang tidak dilakukan dengan iman dan tidak dilakukan misalnya gitu kan, hanya cuma berdoa saja, doa tanpa tindakan, seperti kan logo semboyan kita adalah ora et labora, berdoa dan berusaha. Doa saja tanpa usaha, doa saja tanpa tindakan, itu pun menjadi doa yang sia-sia. Misalnya begini, ada orang sakit, dia berdoa sama Tuhan minta sembuh. Dia berdoa sungguh-sungguh begitu sembuh. Sehari, 2 hari, berbulan-bulan, kenapa nggak sembuh-sembuh? Ini berarti tandanya Bapak Ibu Saudara sekalian, doanya Bapak Ibu itu masih di batas doa, belum dengan tindakan. Tindakannya adalah mulailah cari pengobatan, mulailah cari Tuhan, mencari dokter yang ditunjukkan oleh Tuhan. Memang ada beberapa kasus yang berdoa langsung pulih ada. Tetapi juga banyak kasus yang berdoa tetapi didorong untuk mencari pertolongan kesehatan. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengajari kita untuk tekun, untuk mencari Tuhan dengan cara-cara yang Tuhan sudah tetapkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu lihat ini pipi saya agak tembem ya gitu kan. Dulu saya punya abses di pipi ini besar sekali itu dulu. Nah, ini besar sekali gitu. Waktu saya umur 20-an awal. 20-an awal saya kerja di Ungaran. Ini tambah besar dan saya ke dokter gigi dan dokter bilang ini tumor. Kalau kamu nggak cepat-cepat diangkat ini nanti kena kepala dan itu kamu akan fatal. Padahal dia cuma periksa, belum di ronsen dan di biopsi belum. Saya waktu itu mikirnya, aduh, saya udah mau mati nih. Akhirnya saya memutuskan, wah hidup saya gini, saya masuk ke sekolah teologi ya. Di sekolah teologi kan itu doa terus gak berhenti-berhenti. Selama 40 tahun pendidikan itu saya selalu berdoa minta sembuh. Tapi Tuhan gak nyembuhin. Malah tambah sakit, malah tambah besar, malah tambah, wah gak karu-karuan. Akhirnya saya terjun di pelayanan 2 tahun. Saya ditegur Tuhan bahwa berdoa saja gak cukup. Akhirnya saya memberanikan diri untuk berobat. Dan saat saya berjalan mau ke rumah sakit, saya berdoa, Tuhan tolong tunjukkan dokter yang bisa menolong saya. Akhirnya karena saya nggak ngerti, saya ke dokter gigi biasa, ketemulah satu ibu ini, saya lupa dokter siapa, dia kebetulan anak Tuhan, dia melihat saya, meriksa saya, dia bilang di rumah sakit Klaten belum ada dokter bedah mulut. Jadi saya harus ke Jogja. Tapi waktu itu saya nggak bisa, kenapa? Karena saya belum siap untuk ke sana. Tapi dokter itu bilang kamu ke Jogja saja, ini begini-begini. Akhirnya tanpa perhitungan, tanpa berdoa, karena keinginan untuk sembuh, saya udah packing peralatan saya pergi ke Jogja, ke Sarjito. Di Sarjito itu bukannya saya langsung opnam, karena pemikiran bodoh saya tuh saya pasti opnam. Di sana cuma di ronsen, di biopsi, dicotik-cotik sampai berdarah beberapa hari, saya terus pulang. Padahal bawa berat itu, tas-tas berat itu, naik bis bukan naik apa-apa sama adik saya. Akhirnya saya pulang karena kesakitan, hasilnya udah keluar, saya langsung hopeless. Saya langsung bilang, oh udahlah Tuhan. Tapi tanpa saya sadari, dokter gigi saya yang di Klaten itu nyari saya ke rumah. Dia datang dengan sopirnya, dia nyari saya ke rumah dan dia bilang, sekarang ada dokter bedah mulut di Klaten. Kamu besok harus datang. Dia datang pagi waktu itu, saya masih beberes rumah, ngepel segala macam gitu kan, dia datang, pokoknya kamu harus gini. Waktu dia pergi, saya langsung cari rujukan ke puskesmas. Waktu saya cari ke puskesmas dan besok saya ke dokter gigi, ketemulah dokter ini. Dan dia adalah dokter gigi dari Jogja. Dan saya pasien pertamanya. Dan saya dioperasi sampai 2 kali dan akhirnya sembuh. Perjalanan panjang. Gejalanya dari 2019 sampai saya dioperasi itu 2008 atau 2009 itu. Proses yang panjang. Kurang lebih 10 tahun. Dan akhirnya Tuhan memberikan caranya seperti itu.
Bapak Ibu, terkadang Tuhan itu memang mengizinkan proses yang sulit supaya kita mengingat bagaimana pertolongan Tuhan ini. Kalau kita sering mengeluh sama Tuhan, berarti kita tandanya tidak bersyukur. Iman itu membuat kita tuh semakin hari semakin percaya bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan itu ada tujuannya. Jadi iman yang diwujudkan dalam tindakan itu membuat kita semakin kuat, semakin percaya diri kalau segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, baik yang senang atau sedih, itu mendatangkan kebaikan. Bayangkan tahun 2020 ya, kita menghadapi pandemi begitu rupa, ketakutan yang luar biasa, kematian massal yang banyak, ambulans selimuran itu benar-benar. Saya pikir dulu cuma 3 bulan, ternyata sampai 1 tahun. Waktu masuk tahun 2021 masih berharap ini pandemi berakhir, ternyata enggak, tambah parah. 2022 akhirnya kita percaya bahwa ini sudah berjalan, udah berhenti. Ternyata ramalannya ada 2023 ada inflasi katanya itu kan, pergolakan ekonomi yang dahsyat. Saya selalu jawab begini, tahun 2020 yang begitu sulit, sampai beberapa orang meninggal, Tuhan itu tolong. Benar, saya mendengar beberapa keluarga meninggal, saya mendengar beberapa hamba Tuhan meninggal, tetapi Tuhan tidak pernah lepas tangannya. Tetapi tahun 2003 ini, waktu saya berdoa tahun baru, saya percaya gini, Tuhan, kalau Engkau tolong tahun 2020, 21, 22, pasti 23 pun Tuhan tolong. Mengapa saya jadi takut? Ampuni saya. Jadi pelajaran kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di buku kita yang baru mengajarkan kita punya iman, bukan karena apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita rasa. Masakah pertolongan Tuhan yang bertubi-tubi tahun-tahun lalu itu mengecilkan iman kita sehingga kita menjadi tidak percaya diri untuk menghadapi hari depan? Kita nggak boleh jadi seorang orang Israel yang dulu di tanah Mesir diperbudak, keluar dari tanah Mesir, bahkan mereka bisa melewati lautan Teberau, tetapi waktu dia sampai di seberang, hanya karena lapar mereka mulai menghujat Tuhan, hanya karena dia haus mereka menghujat Tuhan, hanya karena mereka tidak bisa makan mereka menghujat Tuhan, karena tidak bisa makan daging mereka menghujat Tuhan. Jangan seperti itu. Kita umat Tuhan bukan iman punya iman yang letoy. Kita harus menjadi orang Kristen yang beriman yang militan. Masa Tuhan tidak mampu tolong? Saat ini bilang kau sakit, berdoa, tapi juga cari kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan tuntun oleh engkau didengar. Kalau engkau memang harus ke rumah, datanglah. Jangan BPJS saat ini begini, rumah sakit begini, begini. Engkau pun gak akan bisa melihat mukjizat. Kenapa? Karena engkau sudah membesarkan kekhawatiranmu, ketakutanmu, opini negatifmu menghalangi jalan berkatmu. Tetapi saat engkau menghadapi segala, ya sudahlah, saya jalani saja. Saya akan nikmati prosesnya. Saya akan nikmati ini. Kalau memang Tuhan berkehendak dipersulit, ya saya akan nikmati. Tapi saya berharap Tuhan melancarkan semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini 2023. Iman yang kita punya harus diwujudkan dalam tindakan. Bukan karena sekalung salib, bukan karena baju rohani, berapa rajin engkau pelayanan, tidak. Ini pelajaran buat saya, buat kita semua, untuk menjadi orang-orang Kristen baru yang punya kualitas iman yang militan. Mari loh Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama belajar untuk menjadi orang Kristen seperti Abraham. Tindakan adalah bukti dari iman yang diwujudkan dalam perbuatan. Tidak hanya niat, tidak hanya kata, tidak hanya rencana, namun eksekusi menjadi bukti wujud iman sejati. Iman yang sepenuhnya, iman yang taat, iman yang dinyatakan dengan tindakan harus kita miliki sebagai orang percaya dan orang yang beriman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang menuntun kami dari proses demi proses sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak gampang goyah, tidak gampang putus asa, tidak gampang khawatir. Kami percaya bahwa hidup kami
Tubuh jiwa roh kami milik-Mu dan Kau memelihara luar biasa. Kami serahkan Tuhan. Segala yang kami khawatirkan hari ini Tuhan tolong Ku berikan kami kekuatan. Bila saat ini anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan dorong untuk mencari kesembuhan lewat cara-Mu yang ajaib. Tuhan juga bila di saat ini ada anak-anak-Mu yang sedih, Tuhan hiburkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Tuhan, kami percaya murid, remaja, dewasa, senior saat ini diberkati Tuhan dan diberikan kekuatan sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan iman, mengeksekusi perbuatan iman mereka dengan baik dan benar sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.